Salam saudara, kita kembali dalam renungan Petani Kebumen tentang suasana jiwa. Banyak orang termasuk orang Kristen yang semakin konsumeristis. Banyak faktor penyebabnya, diantaranya media iklan dan promosi yang sangat memikat. Berbagai media telah menjadi kendaraan iklan. Banyak orang menjadi serakah, selalu ingin memiliki apa yang ditawarkan oleh dunia dengan menjanjikan kepuasan jiwa. Banyak orang hanyut oleh gairah untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Hal ini terjangkit hampir kepada semua orang, termasuk orang Kristen, bahkan para rohaniawannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam tulisannya sebagai keinginan mata. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pola hidup seperti ini tentu juga mempengaruhi pola berpikir banyak orang percaya. Hal ini terbukti dengan kenyataan adanya orang Kristen yang memenuhi dirinya dengan berbagai fasilitas hidup yang tidak berguna untuk pelayanannya bagi Tuhan dan hanya untuk citra diri di mata manusia atau kebanggaan. Alkitab menyebut ini sebagai keangkuhan hidup. Semua fasilitas yang diperjuangkan untuk dapat diraih dan dimiliki pada dasarnya hanya untuk kenyamanan hidup secara duniawi. Padahal Yesus tegas mengatakan bahwa hidup manusia tidaklah tergantung oleh kekayaan. Yesus menyatakan bahwa serigala memiliki liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri tidak menuntut kesenangan atau kenyamanan hidup. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya harus berani menderita seperti yang dialami oleh Yesus. Di dalam Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, bukan berarti hidup orang percaya menjadi tidak nyaman. Kenyamanan hidup bukanlah ditentukan oleh fasilitas materi dunia dan hiburannya, melainkan dari suasana jiwa. Untuk ini Tuhan Yesus menjanjikan damai sejahtera yang melampaui segala hal, segala akal untuk mengawal hidup kita. Saudaraku, Paulus sebagai pengikut Yesus juga memiliki pola pelayanan yang sama dengan tuannya. Dalam kesaksiannya ia berkata, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Pola hidup seperti Paulus inilah yang harus menjadi standar pelayanan pemimpin rohani sepanjang zaman, yang pada dasarnya mengacu pada pelayanan Yesus Kristus, yaitu sebuah pelayanan yang disertai kerelaan atau tidak menikmati kesenangan dunia. Saudara, kalau ditinjau dari pola hidup masyarakat pada zamannya, kehidupan Yesus bisa dipandang tidak normal. Hal ini dimulai ketika Yesus berusia 12 tahun. Anak-anak seusia ini biasanya
masih hanyut dengan berbagai kesenangan anak-anak. Tetapi Yesus pada usia tersebut sudah sangat giat belajar Taurat melampaui anak-anak yang lain. Karena kemampuannya yang luar biasa memahami Taurat, ia bisa bersoal jawab dengan para ahli-ahli kitab atau teolog-teolog Yahudi. Dalam peristiwa di Bait Allah tersebut, orang-orang kagum terhadap kecerdasannya. Di dalam Lukas pasal 2, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. Peristiwa ini memberi pesan dan sangat jelas bahwa sejak kanak-kanak Yesus telah memiliki kehidupan yang tidak sama dengan anak-anak yang lain. Bisa diduga secara logis bahwa hari-hari hidup Yesus sangat giat belajar Taurat lebih dari anak-anak sebayanya. Dalam masyarakat Israel memang pengajaran Taurat diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Tetapi pribadi Yesus ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Dari hal ini kita menangkap satu pesan bahwa Tuhan Yesus sudah menyadari panggilannya sebagai anak Allah yang harus melakukan kehendak Bapa di surga. Hal ini menginspirasi kita agar juga berani mengajarkan kebenaran kepada anak-anak, agar sejak dini mereka sudah mengerti panggilannya sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang yang normal pada usia 30 tahun atau orang yang pada umumnya sudah menikah dan sudah berumah tangga, biasanya pria normal seusia ini menikmati hidup bersama keluarga. Tetapi tidaklah demikian dengan Tuhan Yesus. Setelah baptisan yang diterimanya di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, Yesus mulai dengan tugas penyelamatan. Yesus memilih murid-murid dan sejak itu ia mulai memberitakan kerajaan Allah. Yesus meninggalkan keluarga, yaitu Yusuf dan Maria, ibunya, serta saudara-saudaranya. Alkitab menginformasikan bahwa ia berjalan keliling untuk mengajar di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-35. Hampir tidak ada informasi di Alkitab bahwa Yesus kembali ke kampung halaman berkumpul kembali dengan keluarganya. Petualangan anak Allah ini berakhir di kayu salib. Di kayu salib, ia hanya bisa menatap ibunya yang tentu memandangnya dengan sedih. Kemudian Yesus menyerahkan tanggung jawab memelihara ibunya kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-27 mengatakan, kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibuku. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudaraku, tragis kelihatannya ketika kita melihat sosok atau pribadi yang luar biasa ini. Tetapi itulah keagungan pribadi yang berjuang untuk kepentingan Bapaknya. Keagungan seperti inilah yang harus kita miliki dan kita teladani. Kalau kalian yang masih anak-anak, apakah kalian sudah mulai memperhitungkan kehidupan rohani supaya kita kelak menjadi anak-anak yang bisa bertanggung jawab dengan kehidupan kerohanian kita? Atau mungkin kita saat ini sedang mengalami satu kehidupan yang potensial dalam usia-usia yang memang sedang giat-giatnya, sedang rajin-rajinnya. Saudara, maukah seperti Tuhan Yesus untuk menyerahkan hidupnya, siap dipakai oleh Tuhan, mengabdi kepada Bapaknya, dan kita mau melayani Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keagungan seperti inilah yang harus kita miliki, yaitu meninggalkan dunia ini dan dengan segala kesenangannya. Kita hanya satu punya agenda, yaitu menyenangkan hati Bapa. Kita hanya punya satu cita-cita, supaya kita itu bisa berkenan kepada Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus terus mengajarkan kepada kita agar kita seperti Dia, dan Roh Kudus terus akan membimbing kita, memimpin kita, menuntun kita agar kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sehingga dalam kehidupan kita akan menjadi orang-orang Kristen
yang dewasa di dalam iman, yang dewasa dalam tindakan, yang cakap untuk menghadapi situasi, kondisi, keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menjanjikan. Tetapi orang yang berasal dari Tuhan, orang yang selalu hidup dalam kesenangan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pola dan akan menuntun kita, akan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.